Halo semua, perkenalkan kita kelompok satu dari antropologi kelas A. Di sini kita mau ngebahas tentang LGBT. Mungkin pembahasannya sedikit sensitif ya teman-teman. Saya di sini sebagai host dan teman-teman saya di sini sebagai narasumber. Kita perkenalan dulu kali ya. Nama saya Raisa Nabila Riyama dan di sini ada teman saya. Ada Leni Nadia Hera Dika, ada juga Safira Nurul Iza, ada Amanda Desya, dan terakhir Asal Sabila Ivana. Kita mulai ke topik aja ya teman-teman. Apa sih LGBT? LGBT adalah ak- akronomi dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan sejak tahun 1990-an dan menggantikan frasa komunitas gay karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Gay adalah istilah untuk laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama laki-laki. Sementara biseksual adalah orientasi seks yang mempunyai ciri-ciri berupa ketertarikan erotis atau hasrat seksual kepada pria dan juga kepada wanita. Selain dari ketiga istilah yang telah disebutkan, ada juga yang namanya transgender. Apa sih transgender? Yaitu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan atau merasa berpikir atau terlebih berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan dari saat mereka lahir. Namun, keadaan ini tidak terkait dengan orientasi seksual. Kebanyakan homoseksual, lesbi, gay, dan transgender mulai menyadari diri mempunyai kecenderungan berbeda ketika dalam usia muda. Studi penunjuk perilaku homoseksual dan ketertarikan sesama jenis banyak dijumpai sejak usia 15. Keadaan ini memperlihatkan kelompok usia sekolah adalah usia yang rentan untuk mulai terlihat dalam hubungan sesama jenis. Sedangkan keputusan untuk menjadi homoseksual kebanyakan terjadi pada usia dewasa, muda, atau pada usia ketika mereka kebanyakan menjadi mahasiswa. Menjadi LGBT adalah upaya yang tidak mudah, dan bahkan setelah pun bukan tanpa masalah. Banyak permasalahan dan resiko muncul ketika remaja muda mulai terlibat dalam hubungan sejenis. Untuk remaja pria kurangnya pengetahuan mengenai resiko hubungan seks dapat menyebabkan mereka mudah terpapar HIV dan pelecehan seksual dari lebih berpengalaman. Ketidaktahuan keadaan diri mereka juga bisa menimbulkan gejolak sosial dan depresi. Pandangan masyarakat mengenai isu LGBT masih beragam, tergantung latar belakang, budaya, agama, kelompok sosial, media, keluarga, pergaulan, sebaya. Gender dan interaksi dengan individu LGBT. Tingkat penolakan dan penerima merupakan hal yang tabu, khususnya bagi kelompok yang memikirkan didasari agama. Sebagian besar menghujat perilaku dan orientasi seksual kelompok LGBT ini. MUI bahkan sudah mengeluarkan fatwa yang menolak praktek hubungan badan dan perkawinan sesama jenis. Ada juga sebagian masyarakat bersifat netral, menerima keadaan LGBT namun tidak mendukung LGBT, melakukan kegiatan secara terbuka. Kelompok ini beranggapan semua orang mempunyai hak yang sama untuk hidup, memenuhi hak-hak sebagai manusia, namun tetap mempertimbangkan konteks lokal. Sedangkan kelompok yang mendukung adalah kelompok LGBT. Para aktivitas dan penggerak sementara dalam menginginkan LGBT juga punya hak yang sama, tanpa batasan dalam konteks apapun, termasuk dalam perkawinan sejenis. Permasalahan, apa ya sih yang dimaksud dengan LGBT? Dua,
Faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketertarikan remaja terhadap LGBT? Tiganya, bagaimana pandangan masyarakat terhadap LGBT? Keterangan konseptual pengertian LGBT. Pengertian LGBT adalah singkat dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT merupakan penyimpan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama, dan adat masyarakat Indonesia. Lesbian yaitu orientasi seksual seorang perempuan yang hanya mempunyai hasrat sesama perempuan. Gay, orientasi seksual seorang pria yang hanya mempunyai hasrat sesama pria. Biseksual, orientasi seksual seorang pria atau wanita yang menyukai jenis kelamin baik pria maupun wanita. Transgender, yaitu orientasi seksual seorang pria atau wanita yang mendesidensifikasi dirinya menyerupai pria atau wanita. Faktor-faktornya, Pertama, ada faktor keluarga. Anak belajar dari pengalaman yang ia alami masa kanak-kanak, seperti dipukul atau dikasari oleh orang tua, hingga anak beranggapan semua pria atau wanita bersikap kasar, yang memungkinkan anak merasa benci pada orang itu. Predominan dalam pemilihan identitas yaitu melalui hubungan kekeluargaan yang renggang. Bagi seorang lesbian misalnya, pengalaman atau trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat anak-anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, kakaknya, maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental, dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria. Selain itu, bagi golongan transgender, faktor lain yang menyebabkan seseorang berlaku kekeliruan gender adalah sikap orang tua yang diidamkan anak laki-laki atau perempuan juga mengakibatkan seorang anak itu cenderung kepada apa yang diidamkan. Selanjutnya, faktor lingkungan sosial. Beberapa di antara mereka yang homoseksual atau biseksual mengaku bahwa pergaulan mempengaruhi mereka untuk memiliki orientasi seksual yang demikian. Kebiasaan pergaulan menjadi faktor yang menyumbang kepada kekacauan seksual. Mereka sangat tabu perihal seksual atau orientasi seksual yang demikiannya mengakibatkan pandangan anak menjadi renggang tentang seksual dan menjadi salah. yang ketiga, ada faktor genetik. Hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh disebut-sebut sebagai pemicunya. Karena pada dasarnya naluri orientasi seksual berkembang sebelum pubertas atau sebelum seseorang mengalami pengalaman seksual. Seseorang homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun atau genetik. Penyimpangan faktor genetika dapat diterapi secara moral dan secara religius. Bagi golongan transgender, misalnya, karakter laki-laki dari segi suara, fisik, gerak-gerik, dan kecenderungan terhadap wanita banyak dipengaruhi oleh hormon testosteron. Jika hormon testosteron seseorang itu rendah, ia bisa mempengaruhi perilaku laki-laki tersebut mirip kepada perempuan atau feminin. Secara medis, kromosom laki-laki normal adalah XY, sedangkan perempuan normal adalah XX. Bagi beberapa laki-laki, itu genetik XXY. Dalam kondisi ini, laki-laki itu kromosom X sebagai tambahan. Oleh karena itu, perilaku agak mirip dengan seorang perempuan. Dan yang terakhir ada faktor pengalaman traumatis. Nah, faktor ini juga mempengaruhi seseorang, yaitu pengalaman traumatis. Nah, pengalaman buruk yang dialami seseorang itu akan terus melekat di dalam hati dan pikiran, sehingga menimbulkan trauma. Dan salah satu contohnya adalah pelecehan seksual. Berikutnya ada pandangan masyarakat terhadap LGBT. Untuk mengetahui pandangan masyarakat khususnya remaja pada saat ini terhadap maraknya
LGBT, kami membuat survei dengan beragam sudut pandang masyarakat tentang LGBT atau berbagai pendapat masyarakat ketika melihat LGBT di lingkungan sekitar mereka. Ada yang beranggapan bahwa LGBT hal yang lumrah atau biasa saja. Ada juga sebagian masyarakat bersikap netral menerima keadaan LGBT namun tidak mendukung LGBT melakukan kegiatan secara terbuka. Kelompok ini beranggapan semua orang mempunyai hak yang sama untuk hidup, memenuhi hak-hak asasi manusia, namun tetap mempertimbangkan konteks lokal. Sedangkan kelompok yang pendukung adalah kelompok LGBT, para aktivis dan penggerak kesehatan yang mengirimkan LGBT juga punya hak yang sama tanpa batasan dalam konteks apapun, termasuk dalam perkawinan. Ada juga yang menentang LGBT dan kiatakan dengan ajaran agama dan aturan hukum di Indonesia. Yang dikonsepsi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1 menyatakan hanya antara laki-laki dan perempuan yang secara tidak langsung perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia. Selanjutnya ada tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. Pro-nya itu, manusia kan diciptakan untuk saling mencintai, sehingga tidak ada salahnya kalau LGBT atau orang kita tuh diciptakan untuk saling menyayangi dan mencintai. Jadi harusnya bersikap netral dan biasa aja. Dan kehidupan orang LGBT kan nggak merugikan orang lain dan tidak mempengaruhi dari bidang apapun. Jadi sebenarnya yang dipermasalahkan itu untuk apa? Untuk yang untuk yang pro-nya sendiri, itu untuk yang kontranya sendiri itu Tuhan menciptakan dua gender perempuan dan laki-laki, dan memang sudah seharusnya perempuan dan laki-laki disatukan dalam pernikahan, bukan malah laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat mengenai isu LGBT masih beragam, tergantung latar belakang, budaya, agama, kelompok, sosial, media, keluarga, pergaulan sebaya, gender, dan interaksi dengan individu LGBT. Tingkat penolakan dan penerima terhadap LGBT sangat tergantung pada faktor-faktor di atas. LGBT di Indonesia masih merupakan hal yang tabu, khususnya bagi kelompok yang memikirkan didasari agama. Sebagian besar yang menghujat perilaku dan orientasi seksual terhadap LGBT ini, MUI bahkan sudah mengeluarkan fatwa yang menolak praktek hubungan badan dan perkawinan sesama jenis. Ada juga sebagian masyarakat bersikap netral, menerima keadaan LGBT namun tidak mendukung LGBT melakukan kegiatan secara terbuka. Kelompok ini beranggapan semua orang yang mempunyai hak yang sama untuk hidup, memenuhi hak-hak sebagai manusia, namun tidak mempertimbangkan konteks lokal. Sedangkan kelompok yang mendukung adalah kelompok LGBT. Para aktivitas dan penggerak kesetaraan yang menginginkan LGBT juga punya hak sama tanpa batasan dalam konteks apapun, termasuk dalam perkawinan sejenis. Sekian pembahasan kita hari ini. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya dan teman-teman saya sampaikan berguna untuk kita semua. Selamat pagi dan terima kasih.